Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwwata illa billah, ma ba'd. Hari ini atau malam ini kita sudah masuk malam ke-16 bulan Ramadan. Artinya bahwasanya sudah separuh bulan kita berpuasa, sudah separuh bulan kita melaksanakan sholat tarawih, bahkan sholat tarawih sudah lebih, karena tadi sudah masuk ke tanggal 16. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala itu membuat kita, mendesain kita itu dengan segala perbedaan. Dan baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "I'malu kullun muyassarun lima khuliqalah." Beramalah, masing-masing dimudahkan untuk apa yang diciptakan. Oleh karena itu, di sini saya akan sedikit membahas tentang rezeki duniawi dan rezeki ukhrawi. Bapak-bapak, ibu rahmatullah, kalau kita melihat di dunia ini ada orang yang pekerjaannya macam-macam. Ada yang menjadi karyawan, ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi pegawai negeri, ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi tentara, anggota dewan, penulis, penyanyi, pelawak, dan macam-macam lagi. Masing-masing mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang harus diyakini, bahwasanya rezeki itu bukan semata-mata karena kerja keras kita, bukan. Kalau rezeki karena kerja keras kita, maka kuli-kuli gendong di pasar Beringharjo mestinya kaya raya, karena setiap hari mereka kerja keras. Tukang pengumpul batu kaya raya, nelayan di laut kaya raya. Rezeki itu dibagikan berdasarkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing diberi dengan jatah yang berbeda-beda. Dan kita tidak bisa meniru hasil rezeki, tapi kita bisa meniru usaha. Jamaah rahmatullah, kadang-kala kita terprovokasi oleh mentor-mentor atau oleh motivator-motivator mengatakan hidup itu gampang, kaya itu gampang, kaya itu enak, miskin itu susah. Kalau orang bilang kaya itu gampang, seharusnya semua orang kaya. Karena apa? Masing-masing orang ingin kaya. Dengan mengatakan kaya itu gampang, dia mendasarkan kekayaannya pada hasil kerjanya. Padahal tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala gagal total. Sekarang kalau kita perhatikan pemilik hotel, kalau dulu sebelum adanya corona di sekitar Masjidil Haram sana, hotel-hotelnya itu tiap hari dibanjiri oleh jemaah. Berapa dapatnya? Sekarang mungkin setahun tidak ada yang di situ. Nah, ternyata bukan semata-mata kerja. Kadang-kala orang kerja, tapi hasilnya nihil. Atau mungkin orang kelihatannya tidak kerja, tapi dapat hasil banyak. Nah, disinilah kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin bahwa rezeki yang kita peroleh tidak lain karena anugerah Allah. Kalau kita meyakini karena anugerah Allah, maka kita nanti akan mudah untuk mentasarufkannya, untuk membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak berat untuk zakat, tidak berat untuk bangun masjid, tidak berat untuk bantu pesantren, tidak berat untuk bantu diniyah, tidak berat untuk sedekah. Karena apa? Karena dia yakin, hakul yakin bahwasanya rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki orang itu macam-macam. Sama profesinya, beda hasilnya. Ada penyanyi ibu kota, sekali manggung, sekali pentas 100 juta, 200 juta. Ada penyanyi pinggir jalan,
ngamen. Orang sekali ngasih 500 ribu, 500 ribu, lagunya sama, tapi beda hasilnya. Ada orang kerjaannya nulis, tukang rental komputer, satu halaman 1.500. Ada yang penulis awal, satu halaman dihargai 20 ribu. Ada yang dengan royalti ada yang bukunya laris, ada yang tidak dapat, dan tidak laris. Ini bukti bahwa rezeki itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masing-masing diberi. Kemudian mari kita bicara tentang amal akhirat. Ada yang berkata begini, Ustaz, saya itu kalau baca Quran tidak bisa cepat. Teman saya 1 jam bisa 2 juz. Teman dia bisa 3 juz. Saya Ustaz 1 jam itu 1 juz saja belum selesai. Tapi ibu tetap baca, dan dia tetap baca. Tidak apa-apa. Kerjakan semampu ibu. Kerjakan semampu bapak. Ada lagi yang cerita, Ustaz, saya ini tidak bisa sedekah banyak. Kerjaan saya hasilnya tidak banyak. Tapi jenengan masih sedekah? Tidak apa-apa. Ustaz, saya ini repot karena harus nungguin ibu saya yang sedang sakit, terbaring sakit. Saya tidak bisa sholat tarawih kecuali menunggu saudara saya yang di masjid atau saudara saya yang jamaah di rumah. Karena saya harus nunggu ibu sendirian. Setelah mereka selesai jamaah, baru saya dapat apusan, saya taruh sendiri. Tidak apa-apa. Yang penting bahwa setiap gerak kita, setiap langkah kita, minimal setiap niat kita arahnya kepada kebaikan. Bapak-bapak Ibu rahmatullah, bahwasanya orang hidup itu ditakdirkan macam-macam. Mungkin dia baca Quran kurang sempat, sehari cuma punya 1 jam, itu pun bacanya belum lancar, sehingga sehari cuma dapat 1 juz kurang sedikit. Tapi dia kaya, maka dia bisa menempuh jalan lain mendekati Allah. Dengan apa? Dengan keluar sedekahnya, sedekah, infak, bantu masjid, bantu pesantren, bantu orang miskin, bantu anak yatim. Tetap itu bisa mendekatkan diri Allah. Atau mungkin rezekinya sedikit, seret, akhir tahun, akhir bulan, orang utang. Alhamdulillah, waktunya longgar, bisa dia kemudian gunakan waktunya untuk baca Al-Quran, untuk zikir, untuk baca sholawat, itu tetap jadi pahala. Ada lagi, wah tidak sempat kerja, tidak sempat baca Quran, nungguin ibu yang sakit. Gimana? Tungguin ibu, berbakti pada ibu. Di samping ibu baca kalimat thayyibah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar misalnya. La ilaha illallah, itu tetap dapat pahala. Dan kita jangan sampai merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Wah, aku lebih baik daripada dia. Kenapa? Dia khatam sekali, aku 2 kali. Aku lebih baik daripada dia. Kenapa? Sedekah aku lebih banyak. Aku lebih baik daripada dia. Kenapa? Karena begini dan begini. Tidak. Jangan pernah kita merasa lebih baik daripada orang lain. Mungkin tadarus kita dapat 2 atau 3 kali khatam, tetangga kita 1 kali khatam. Tapi ingat, mungkin bacaan dia lebih tartil, dia lebih ikhlas. Atau mungkin tadarus dia memang baru 1 kali khatam, tapi sedekah dia lebih banyak, zikir dia lebih banyak, salat dia lebih banyak. Jadi masing-masing orang itu dapat rezeki yang berbeda-beda dalam beramal akhirat sekalipun. Mungkin kadang-kala sholat malam Ramadan maunya 23 rakaat, baru dapat 4 rakaat ibunya manggil, wes lagi sholat sunat,
ibu kancani wae temennya 11 rakaat, temennya 2-3 rakaat, dia dapat 2 rakaat atau 4 rakaat, kemudian nungguin ibunya. Saya lebih kecil, lebih sedikit, tapi apa? Tapi dari berbakti pada ibunya atau berbakti pada bapaknya, dia dapat pahala yang lebih. Atau mungkin dia dapat pahala yang lebih dari menolong orang, dari membantu orang yang kesulitan, dari meminjami atau memberikan tangan. Oleh karena itu Bapak-bapak Ibu rahmatullah, jangan sampai satu kita berputus asa, merasa tidak bisa berbuat baik atau berbuat lebih baik hanya karena satu sisi. Ingat, manusia bisa berbuat baik dengan cara yang bermacam-macam. Beda dengan malaikat. Malaikat sekali catat wahyu, sekali sampaikan wahyu, seumur hidup menyampaikan wahyu. Sekali tugasnya itu nyatat amal, seumur hidup nyatat amal. Tapi manusia selang-seling, masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan. Oleh karena itu di bulan Ramadan ini perbanyak ibadah. Karena kita tidak ada kegiatan banyak keluar, perbanyak baca Qur'annya, perbanyak tafakurnya. Kalau ada kelebihan rezeki karena banyak orang yang memerlukan, mereka yang di PHK tidak dapat pesangon karena perusahaan sendiri juga sedang pailit, kita tidak bisa menyalahkan yang di PHK, kita juga tidak bisa menyalahkan yang perusahaannya. Ini keadaan memaksa seperti ini. Kita kasih sedikit bantuan, kita hibur, kita anjurkan bersabar, itu pun juga kebaikan. Jangan terpancang pada kebaikan. Pokoknya sampai ibu-ibu memasak di dapur untuk keluarganya diniatkan ibadah. Sampai seorang bapak bekerja untuk keluarganya diniatkan ibadah. Insya Allah di bulan Ramadan ini kita akan panen pahala yang luar biasa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Banyak salah, banyak khilaf, saya mohon maaf. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.